Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat buat adik semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem reproduksi pada manusia. Tepatnya kita akan membahas bagian organ reproduksi wanita dan pria. Hari ini kita akan fokus yang pertama itu adalah yang ini, organ reproduksi pada pria, kemudian yang ini organ reproduksi pada wanita, kemudian berikutnya hormon reproduksi yang dihasilkan oleh pria, kemudian berikutnya hormon reproduksi pada wanita. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kamu peroleh adalah diharapkan anak ibu mampu memahami organ-organ reproduksi beserta kegunaannya pada laki-laki dan wanita. Kemudian diharapkan mampu memahami perbedaan organ dalam maupun organ luar reproduksi pada laki-laki dan wanita. Oke anak ibu, kita masuk yang pertama, sistem reproduksi laki-laki. Ini mohon maaf sebelumnya. Pada materi ini kita akan melihat secara gamblang bagaimana bagian-bagian organ reproduksi laki-laki dan wanita. Tapi ibu berharap sekali sama kalian bahwa ini dianggap sebagai pendidikan seks usia dini atau sex education. Jadi kita fokus ke arah pembelajaran. Oke, kita bahas poin penting di dalam sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama itu yang harus kamu ketahui dan harus kamu ingat, pada laki-laki itu akan menghasilkan sel sperma. Itu poin pentingnya ya. Pada laki-laki itu akan menghasilkan sel sperma. Ya, di mana tempat menghasilkan sel sperma? Ini dikenal dengan namanya ini ya, testis. Testis. Jadi tempat menghasilkan sperma itu adalah testis. Selain sperma yang dihasilkannya, pada testis ini juga menghasilkan yang namanya hormon testosteron. Jadi pada testis itu dihasilkan sperma dan hormon testosteron. Dimana posisinya ini ya anak ibu, ini adalah testis. Kemudian berikutnya pada testis ini ada namanya selaput pembungkus. Selaput pembungkus ini disebut dengan skrotum. Apa fungsi dari skrotum? Ini berfungsi untuk menjaga suhu testis. Kemudian berikutnya dari sperma yang dihasilkan di testis, kemudian sperma itu akan mengalami kematangan, ya tepatnya di epididymis. Jadi epididymis ini adalah tempat pematangan sperma. Jadi epididymis ini tempat pematangan sperma. Poin pentingnya ya. Kemudian berikutnya ada namanya penis. Apa itu penis? Ya benar, penis ini masuk kategori bagian luar organ reproduksi laki-laki. Dia sebagai saluran. Saluran apa? Yang pertama, saluran tempat mengeluarkan urin atau air seni atau kencing, dan tempat sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma. Ini penis. Kemudian berikutnya ada namanya vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk menghubungkan. Vas deferens itu berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan apa ibu? Ya benar, uretra. Di vas deferens itu menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian berikutnya ada namanya kelenjar Chopper. Kelenjar Chopper
itu berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Kemudian ada namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu berfungsi untuk menghasilkan cairan asam. Oke, kata kuncinya di situ ya, bahwa kalau yang kelenjar chopper ini menghasilkan cairan yang bersifat basah, sedangkan kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang bersifat, yang bersifat asam. Kemudian ada namanya vesicula seminalis, juga kelenjar. Apa itu? Dia berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Jadi ada namanya kelenjar vesicula seminalis. Ini berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Jadi pada pria terdapat 3 kelenjar. Yang pertama kelenjar chopper, yang kedua kelenjar prostat, yang ketiga adalah kelenjar vesicula seminalis. Karena ibu ya sudah paham ya bagian organ-organ reproduksi pada laki-laki. Kita lanjut. Dari gambar bisa kita lihat bahwa secara keseluruhan organ reproduksi pria itu ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya itu penis dan skrotum, sedangkan bagian dalam itu adalah testis dan saluran atau kelenjar. Lanjut berikutnya. Organ pada sistem reproduksi laki-laki ini tadi ya, genitalia pria tidak terpisah dengan saluran uretra. Ingat tadi, yuk kita ulas sedikit lagi bahwa uretra tadi apa? Uretra. Ya benar, uretra itu adalah saluran tempat keluarnya sperma dan urin. Jadi uretra ini adalah saluran. Saluran keluarnya sperma dan urin. Adapun alat genitalia terbagi atas 2. Organ reproduksi luar itu adalah penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi dalam testis, saluran pengeluaran, dan kelenjar. Ini kita bahas. Penis itu adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Sedangkan skrotum atau skortum itu kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Dia berjumlah sepasang ini ya. Jadi skrotum itu berjumlah sepasang, ada kiri dan kanan. Adapun bagian dalamnya, yang pertama itu testis ya, untuk berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian epididymis, nah ini yang dikatakan tadi ya, berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, betul penting ya, tempat pematangan sperma. Sedangkan vas deferen berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian uretra itu adalah sebagai saluran keluarnya, sebagai saluran keluarnya sperma dan urin.
Kemudian kelenjar, yang Ibu katakan tadi bahwa kelenjar ada 3. Yang pertama itu adalah kelenjar vesicula seminalis, kemudian yang kedua ada namanya kelenjar prostat, yang ketiga ada namanya kelenjar Chopper. Kalau kelenjar vesicula tadi Ibu katakan dia akan menghasilkan zat-zat yang berfungsi untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Sedangkan kelenjar Chopper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Apa hormon yang dihasilkan pada alat reproduksi laki-laki? Yang pertama itu adalah hormon testosteron. Yang pertama adalah hormon testosteron. Hormon ini penting dalam tahap pembelahan sel-sel untuk membentuk sperma, terutama pada pembelahan meiosis. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang pembelahan meiosis untuk menghasilkan atau untuk membentuk sperma atau sel sekunder. Kemudian hormon berikutnya gonadotropin. Ini berfungsi untuk mensekresi hormon FSH dan hormon LH. Ya, ada namanya hormon FSH dan hormon LH. Kemudian berikutnya ini ya, apa itu hormon FSH? Hormon yang berfungsi menstimulasi sel-sel Sertoli. Tanpa stimulasi ini pengubahan spermatid menjadi sperma tidak akan terjadi. Oke, berarti tidak akan terjadi jika tidak ada FSH ini. Apa itu FSH? Ada yang tahu? Ya, FSH itu adalah follicle stimulating hormone. Ini FSH ya. Sedangkan LH itu berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron itu sendiri. Apa itu hormon LH? Hormon LH itu adalah luteinizing ya. Luteinizing hormon. Ulangi kembali. Kalau FSH itu adalah follicle stimulating hormone, sedangkan LH itu adalah luteinizing hormone. Bagaimana bentuk struktur dari sperma? Sperma itu yang di sini disebut dengan bagian kepala. Ini bagian kepalanya, kemudian ada bagian tengahnya, ini membran plasmanya, dan ada ekor. Ini bagian-bagian sperma. Ada bagian kepala. Pada bagian kepala spermatozoon ini terdapat inti tebal dengan sedikit sitoplasma yang diselubungi oleh selubung tebal. Dan terdapat 23 kromosom dari sel ayah. Selubung tebal ini disebut dengan akrosom. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan menghasilkan enzim. Kemudian berikutnya ada bagian leher. Yang namanya leher berarti menghubungkan kepala dengan badan sperma. Kemudian berikutnya ada badan. Di badan ini terdapat yang namanya mitokondria yang berbentuk spiral dan berukuran besar. Fungsinya adalah sebagai penyedia ATP, ini energi ya. ATP ini adalah energi, penyedia ATP atau energi untuk pergerakan ekor sperma. Jadi yang menyediakan energi agar ekor sperma itu bergerak dengan kencang itu adalah pada badan. Ini kemudian bagian ekor. Pada bagian ekor sperma yang cukup panjang terdapat axial filamen pada bagian dalam dan membran plasma di bagian luar yang berfungsi untuk pergerakan sperma. Oke, jadi terdapat axial filamen pada bagian dalam dan membran plasma pada bagian luar yang berfungsi untuk pergerakan sperma. Oke anak ibu, cukup sekian yang berkaitan dengan bagian organ reproduksi laki-laki beserta kegunaannya.
dan hormon yang dihasilkan pada alat reproduksi laki-laki. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.